menentukan posisi kolom, sebenarnya kalian bisa menggunakan posisi ini ya. Jadi kalau misalnya di kolom H ini kalian tulis kolom seperti ini, kolom, oke. Kemudian kita enter saja, maka di sini ada posisi ke-8. Jadi kalau misalnya di sini Go, 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 yo. Assalamualaikum, hari ini kita coba bahas gimana caranya menentukan posisi kolom dari nama kolom. Jadi misalnya kalau kalian itu belajar basic, ini adalah kolom ke A dengan posisi kolom adalah kolom pertama. Ini adalah kolom B, posisi kolomnya adalah kolom kedua. Ini adalah posisi kolom ketiga. Kalau di sini kalian harus menghitung lagi kan, kolom A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti K itu adalah kolom ke-11. Nah sekarang kalau misalnya di sini kalian harus mesti hitung lagi ya, dari A itu adalah 1, 2, 3. Nah ini kan lama. Apalagi kalau kalian misalnya kolom-kolomnya ke kolom AB, kemudian AKI, kemudian BP, BQ, BR dan seterusnya ya, sampai dengan kolom terakhir yaitu XFD ya. Oke, seperti ini. Nah, gimana caranya menentukan posisi kolom ke berapa dari nama-nama kolom sini ya? Oke. Jadi misalkan ini kolom ke A. Nah, untuk menentukan posisi kolom sebenarnya kalian bisa menggunakan posisi ini ya. Jadi kalau misalnya di kolom H ini kalian tulis kolom seperti ini, kolom, oke. Kemudian kita enter saja, maka di sini ada posisi ke-8. Jadi kalau misalnya di sini kita tulis lagi kolom, gitu kan. Kemudian enter, ini adalah posisi ke-14 gitu ya. Nah, kalau misalkan saya buat nama kolomnya seperti ini ya, itu posisinya kira-kira seperti apa. Nah, untuk menghitung seperti ini kalian bisa menggunakan fungsi indirect ya. Jadi fungsi indirect seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu referensi teksnya. Referensi teksnya itu ambil dari sini. Oke. Ini indirect sudah pernah saya bahas ya. Indirect kemudian kalau sudah kayak gini, ini adalah kita gunakan formula A1 ya, bukan R1 C1 style. Kalau R1 C1 itu adalah kolom pertama, baris pertama. Jadi misalnya posisinya adalah di sini ya. Kemudian ini 1,1 gitu ya. Kemudian di sini kalau posisinya di sini berarti kolom kedua baris pertama gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan A1 style berarti ini adalah B1, ini C1, D1. Tapi kalau menggunakan format stylenya adalah R1C1 berarti ini adalah 4,1, ini 5,1 dan seterusnya ya. Nah, untuk seperti ini kalian bisa menambahkan saja dengan B3-nya tanpa menggunakan true dan false-nya karena kita akan default menjadi true A1 style ya. Jadi kita hapus saja ini, kemudian kita tambahkan dengan karakter 1 ya, angka 1 seperti ini. Kenapa 1? Karena di sini untuk A1 itu kan hasilnya adalah 0 ya, indirect 1 itu adalah 0. Oke, indirect di sel ini adalah 0. Jadi kalau misalkan ini dengan tulis angka 1 berarti kita mulai dari posisi ke 1 gitu ya. Coba kita enter. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini apa ini? Ini formatnya saya buat accounting. Nah, ini 0 ya. Oke, jadi posisi 0 ini adalah kolom di sini. Nah, untuk menghitung seperti ini, maka kita akan menentukan posisi 0 itu yaitu kita menambahkan fungsi atau rumus kolomnya gitu. Jadi ini kan A0. Jadi dengan indirect 1i B3 ditambah dengan karakter 1 ini, kita bisa menambahkan fungsi kolom seperti ini, kemudian kita enter dan kita yes. Oke, jadi A itu adalah posisi kolomnya ke-1. Benar kan di sini? Kalau saya tulis dengan fungsi kolom seperti ini, kita enter, ini adalah posisi ke-1. Oke, kita hapus saja. Dan kita cari tahu untuk kolom B, kolom C, dan sampai kolom X, F, D. Ya, kita tarik aja seperti ini. Jreng. Oke, kita sudah dapat ya. Ini kolom C itu adalah kolom ketiga. Kolom K itu adalah kolom ke-11, AA itu adalah kolom ke-27. Nah, sekarang kolom yang paling akhir adalah XFD. Itu adalah kolom ke-16.384. Oke, jadi kalau misalkan kita sudah tahu formula seperti ini, kita tidak usah menghitung posisi-posisinya. Misalkan kita tulis di sini kolom gitu kan, sama dengan kolom, kita enter. Nah, ini adalah 16.384. Jadi di sini adalah posisi kolom ke 16.384. Ya, kita kembali lagi.
Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di luar nama-nama kolom di sini, misalkan saya tulis ZDF, kita enter, ini hasilnya adalah rep, ya. Kenapa? Karena referensinya tidak ada nama kolom ZDF. Yang terakhir adalah XFD. Ini saya gunakan Office yang versi 2016. Kemungkinan yang versi 2019 itu lebih dari 16.000 kolom ya, 16.384 kolom. Saya belum pernah ngecek ya, karena saya gunakan ini adalah Office-nya yang versi 2016. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk apa sih fungsi ini dibahas? Nah, kalian akan nanti dirasakan untuk mencari tahu posisinya gitu ya. Nah, ini banyak case-case yang masih basic juga belum tahu, karena untuk menentukan posisi kolom ini diperlukan ketika akan menentukan formula yang lain gitu ya. Contohnya kan masih banyak tutorial-tutorial yang akan kita bahas untuk kombinasi antara fungsi indirect column dan fungsi yang lainnya, misalkan dengan VLOOKUP atau dengan index match dan seterusnya ya. Oke, saya kira ini aja yang dibahas untuk video kali ini. Silahkan tulis komentar untuk bila ada yang ingin ditanyakan, dan terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum.